Selamat datang kembali Wey, di studio wey. bola. Ya udah, ntar dulu dong. Oh, ntar dulu, dulu. sabar. Kan kita juga mau say hi dulu Say ya kan. hi dulu. Mari kita buka video hari ini dengan menyebutkan apa-apa saja yang tidak boleh tidak boleh dibeli dengan APBN. Enzo Fernandez nggak boleh. Terus Levi Colwill nggak boleh. Cole Palmer juga nggak boleh. Cucurella nggak boleh. Sama sapi juga sebenarnya nggak boleh. Sapi kurban. Sapi. Masa pakai APBN? Lo kaya juga. Gimana sih? Den. Ya gitu ya. Iya. Kenapa kita sebut nama-nama barusan? Kenapa tuh? Selain sapi ya. Iya. Karena itu nama yang lagi hangat diperbincangkan banyak media di Inggris. Itu dia. Di Spanyol. Di Brasil. Dan di mana-mana ya kan. Pokoknya nama-nama pemain Chelsea ini lagi hangat diberitakan ya. Apalagi si Mas Enzo Fernandez ini. Yang bahkan harga dan terms-nya kabarnya sudah di-announce. Tapi sebelum masuk lebih jauh pembahasannya, kita mau reminding juga buat teman-teman yang mungkin belum sempat kemarin daftar member untuk Chelsea Indo ya. Member-member setia Chelsea Indo yang tiap tahunnya daftar, bukan yang FOMO tentunya. Kita mau ingetin bahwasanya membership kita buka kembali. Kalian bisa daftar mau itu gold, mau itu renewal, mau itu blue tier. Ya. Itu sampai tanggal 5 Juni di jam 12 siang deh. 12 siang. Ya, kalau jam 1 kan tutupnya tuh. Iya. Tapi jadi biar kalian pokoknya abis istirahat bisa istirahat langsung daftar. Istirahat makan siang ya. Iya kan. Istirahat Iya, sekolah tuh. Enggak kan misalnya yang kerja gitu. Oh, iya. Yang office hour normal kan 12 tuh pas mulai makan siang tuh. Oke. Itu pas makan siang sebelum lu nyuapan pertama lu daftar member dulu tuh terakhir. Nah, kalau yang misalnya gold tier dan renewal itu kalian bisa daftar langsung via web chelseaindo.or.id ya. Dan lebih amannya kalian menggunakan kode referral untuk regional ya. Iya. Biar nanti membership kalian itu dikirimkan ke regional masing-masing. Nah itu nanti kalian ini sendiri lah, atur sendiri ongkirnya gimana dari regional ke kalian. Kalau Jakarta, kalau Jakarta sih paling tambahan 10.000. Tapi nanti membership dikirim ke alamat lo pada langsung. Itu kalau Jakarta. Nah, info sedikit buat teman-teman yang mau daftar member itu biasanya kesulitan nih nemuin kolom untuk masukin kode referral. Nah, kode referral itu adanya di halaman awal pas kalian bikin akun. Betul, pas bikin akun ya, bukan di dalam setelah bikin akun. Nah, teman-teman. Itu karena banyak teman-teman yang masih kelupaan gitu. Kita tanya aja ke admin di media sosialnya, di regionalnya. Betul. Min, regional kalian berapa kodenya? Nah, itu nanti kalian bisa tanya, dapat kodenya dan masukinnya itu di sebelum kalian bikin akun. Bener banget, intinya mah satu. Apa tuh? Iqra. Ya kan kita kasih tahu. Iya, kita kasih tahu. Nah, ini baju spesial guys 2 tahun ini soalnya nih. Kalau yang biasanya kita nggak bisa pakai logo Chelsea dalam bentuk apapun, sablonnya dia plastisol timbul ya. Tapi tenang aja, gak bakal ngeletek-ngeletek guys. Itu overclaim gak sih barusan? Ya kita bikin gimana caranya ngeletek lah, pokoknya ntar gampang lah ya. Tapi belakangnya ada spesialnya guys. Ya. Jadi belakangnya tuh spesial guys. Yang biasa kita nggak bisa pakai logo Chelsea sama sekali, kita pakai CFC LDN di sini. Ya, World Champions, apa tulisannya coba? World Champions Asia Tour 2026. Jadi ini kayak selain baju member, ini juga jadi cindera mata. Ini rubber ya? Iya. Plastisol. Ya. Jadi cindera mata, jadi oleh-oleh buah tangan dari tour Chelsea ke Indonesia di tanggal 8 Agustus nanti lawan Milan. Ya. Congrats buat teman-teman atau selamat buat teman-teman semuanya yang udah berhasil secure tiketnya. Bener. Tiket saya tier 1 dan 2 pun masih bisa dibeli. Nah, itu buat teman-teman yang mau beli tiket. Masih ada tiket di tier 2 dan tier 1. Betul. Jadi boleh banget langsung digercepin buat teman-teman yang belum dapat tiketnya, bisa ambil di chelseafc.or.id. Masih bisa kan beli di website? Masih bisa. Tapi harganya udah mulai harga normal ya? Apa tuh? Tiket tier 1, tier 2. Enggak, itu harga member masih harga member? Masih ada lurus. Sampai akhir Juni nih. Oh, sampai akhir Juni. Berarti sampai sisanya nanti balik. Akhir Juni mah ini video naik juga akhir Juni, akhir Mei deng.
Ya gitulah. Iya sampai weekend inilah intinya. Sampai weekend ini kita masih ngasih harga kalian di harga member untuk tier 1 dan tier 2. Jadi buat lo yang baru pada daftar member masih bisa tuh dapat harga tier 2 tier 1 di harga member guys. Lumayan Bener. banget soalnya. Kalau di Bener, tier 1 bener. tier 2 tuh berasa banget harganya. Hmm. Gitu. Ya. Dan benefitnya buat jadi member juga bukan selain ini yang harus kalian tahu banget ya, selain untuk masalah tiketing Chelsea lawan Milan ini, Iya. sebenarnya benefit member itu banyak banget guys. Selain starter kit yang lo bakal dapetin, starter kit itu isinya ini nih, kalau gold tier dan renewal tep. Nah, itu tadi ada kartu, ada lanyard, ada stiker, ada stiker, ada kaos. Broko tuh stiker. Iya kan? Ada ya kelistrikan. Ya, ada kaos dan perintilan lainnya. Kalian ya ada shell ya tahun ini gue lupa. Ada shell juga ya. Itu kalian juga dapetin benefit-benefit lain yang nempel di regional maupun nempel sebagai member nasional. Iya. Contohnya yang paling pakai tiap minggu nanti mulai season adalah harga nobar, itu udah pasti beda. Beda tuh. Antara member dan non-member. Iya. Mungkin kalau di daerah-daerah kayak di Jogja yang masih murah mungkin gak berasa. Tapi ketika kalian nobar di Bekasi, ketika kalian nobar di Jakarta, yang kafenya saja sudah mahal dari sana, apalagi Tangsel mahal banget anjir. Mana ada? Tangsel gila, masa nobar 40.000? Amin gue mah, tapi enggak lah, standar. Enggak, masa nih di Enggak. Tangsel nobar 40.000 dapat minum. Terus. Jangan percaya guys. Itu sebenarnya perwujudan Jakarta guys. Jadi kalau misalkan minum aku kalau beli ceban. kalian kalau misalkan rumah di Bintaro, rumah di Lebak Bulus, ke Tangsel lain nobarnya jangan Jakarta. Jauh. Jakarta tapi dapat minum coy. Tapi 40.000 sih. Kan? Kemarin waktu final Eva gocap malah. Bais, geda tuh. Harganya gede maksudnya. Untungnya lah. Enggak, Jakarta memang jadi untung. Buset, udah gua. Cuan, makanya di Biu makin gede no. Parah lu Biu. Ya pilih aja regional yang terdekat dari kalian guys. Jabodetabek, Itu. daerah Medan ada. Ya, Sekarang Papua ada yang megang sih mas. Jayapura ada. Jayapura ada. Kemarin tuh. waktu meeting dia ini Iya, Jayapura keluar ada. orangnya. Ya Jayapura ada. Terus Ya. kayak di Kalau di kayaknya- Pulau Sulawesi dari Manado ada, Makassar Betul. ada. Ya. Lalu di tengah Palu ada. Betul. Jawa mah jangan ditanya lah, lengkap kalau di Jawa. Lu mau di mana juga ada. Ya, Sumatera juga banyak, Lampung ada. dan kalau info dikit, kalau kordanya si Celebes ya kan, atau Sulawesi itu sering konten juga. Oh iya. Iya. Halo abangku, Frank Andang. Wih. Emang sekarang konten. Ih, konten dia. Kok belum lewat di Explore gue ya? Oh, di blog sama dia. Oh gitu, di hide gue kayak di hide. Gitu, guys. Gue emang banyak musuhnya kayaknya. Nah, gitulah pokoknya ya teman-teman. Thank you banget yang udah nungguin Studio Bola. Gue gak nyangka komen kita masih rame di Alhamdulillah. video terakhir kemarin yang rekamannya di apartnya Wanda. Ya. Udah gitu yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share. Ya. Nanti kita juga bakal update terus nih. Semoga ntar kita libur gak sih season ini berarti? Ada Pildun bro. Pildun kita tag juga. Iya. Oh iya, Pildun kita bakal tag guys ya. Jadi insya Allah tapi Pildun. Iya. Kayaknya baru aktif di grup sih enggak kayaknya. Live. Kita beda-beda. Gue di grup jagoan gue. Gua Lu Prancis di grup apa? di Jet. Jet. Jadi grup Jet. Lagi Jet. Ya. Yaudah pokoknya gitu deh. Ya, kita masuk ke studio bola abis ini guys. Iya. Wan, season telah berakhir dengan catatan yang tidak baik sama sekali. Ya, kita ngelihat kalau kita banyak banget yang membandingkan di luaran sana 4 season. 4 season pertama era Abramovich diisi dengan Todd Boehly. Tar dulu. Oh iya. Membandingkan, ini kan gue bilang Pembandingan. Oke. Pembandingnya adalah 4 season pertama era Abramovich diisi dengan 2 gelar. Ya. Dan era Todd Boehly, era Clear Lake 4 musim atau 4 season pertama diisi dengan finish di klasemen 2 digit. 2 gelar liga deh kemudian. 2 kali juara liga. Yang ini 2 kali finish di klasemen 2 digit. 10 dan 12.
gagal kah? Sudah waktunya kah? Orang-orang itu bener-bener kan soalnya kan katanya nih, yang kita tahu, yang gue tahu, Clear Lake itu atau Bluko itu kan bakal ganti kepemimpinan atau ganti CEO atau ganti chairman itu per 4 tahun. Berarti ini wayahnya dong Todd Boehly lengser. Akhir musim ini berarti. Nah, apakah itu juga bakal berpengaruh sama biar daya kembali? Oke. Nah, itu gimana yang lo lihat deh? 4 musim nih, kita rekap aja nih. Begini. Ada tudingan bahwa perusahaan yang memegang kendali di Chelsea ini dia sangat pintar dalam memainkan apa nyebutnya ya? Peran dari media lah gitu ibaratnya. Oke. Ya. Pandai mengambil sudut pandang yang tidak terlalu menitik beratkan ke permasalahan yang ada. Oke. Maka dari itu, gaungan-gaungan Blue Out itu kencangnya itu cuman di beberapa session doang. Contoh kayak Beberapa misalkan match. Chelsea sebelum main dan Chelsea after main. Setelah itu adem lagi tuh. Oke. Ditiban dengan hal-hal lainnya. Contoh ya guys ya. Kalian pasti pas lagi final FA Cup, pas full time, pada bete dong. Ya kan? Tapi gue yakin 1 jam setelah final pasti kalian pada termenung akan berita kan. Xabi Alonso, here we go. Ya. Ya kan? Tuh. Bayangin deh. Momentumnya tuh kok bisa pas kayak gitu ya? Yakin ini nggak disetting? Enggak sih. Agenda settingnya jago lah gitu. Gitu. Arah gue ke sana. Dan 2 hari setelah itu, sampai naik kaki gue nih. ya kan? Sadar situ, Chelsea ngumumin official Xabi Alonso datang sebagai manajer. Nah itu dia. Oh iya. Lagi-lagi keluarga mereka lagi emang berita Glazer. Yang mau didengar lah ya gitu. Lagi-lagi perusahaan ini, mungkin ada perusahaan nih saking malesnya nih ya. Pinter banget milkingnya gitu. Mereka tahu mereka lagi jadi public enemy, tapi ketika ada berita-berita baik yang seakan-akan menjadi pelipur lara fans Chelsea, betul. Udah bersih lagi tuh mereka. Dan ditambah lagi mereka kayak seakan-akan ngasih wewenang lebih ke calon pelatih baru karena nggak cuma head coach, sebagai manajer. Dan mereka akan bilang kita memberi kewenangan lebih kepada Xabi Alonso ketika dia menjabat. Secara manajer benar, cuman gue takutnya nih, ini untuk meredakan dulu api-api yang di sekitar Stamford Bridge yang kemarin rame. Nanti kalau udah jalannya nih per 1 Juli ya misalkan Xabi Alonso udah mau menjalankan mandatnya nih, melakukan sesuatu. Tuh ntar tiba-tiba ada kekecewaan kayak misalkan tapi kita butuh begini karena memang betul Xabi Alonso sebagai manajer mempunyai wewenang lebih dalam beberapa tindakan, tapi final decision-nya adalah Iqbal tetap. Itulah Gitu. Itu. Ya makanya kan sebenarnya kemarin kita datengin satu pemain muda lagi ya. Si siapa namanya lupa lagi gue. Barco. Yang kalau bercandaannya adalah Valentin Barco tuh didatangkan ya udah datangin lah fetisnya Clear Lake terakhir nih sebelum Xabi Alonso taking over the transfer pemain itu semuanya itu Valentin Barco. Cuma Barco sendiri lu lihat gimana? Apakah kalau gua ini ya udah ini mah proyekan lagi aja proyekan. Ini ada statement bener enggak nih? Ada statement yang makin mengiyakan omongan lu nih. Apa? Kata dulu bilang Barco terakhir nih. Barco pernah di Brighton. Lu kan tahu bagaimana fetishnya perusahaan itu dengan Brighton, dengan anak-anak dari Brighton and Hove Albion itu. Itu dia makanya kayak ini kok baru lu bilang kasarnya setiap ada berita bagus dilanjutkan dengan berita unik gitu kan. Iya. Dan nggak jauh ya udah habis diumumin Xabi Alonso diumumin juga Valentin Barco itu. Iya, jadi seakan-akan kayak kita ini penonton dikasih angin segar dulu, padahal ketika saat itu ya after final FA itu waktu yang tepat buat kita protes banget. Ini kalau visualnya gini kira-kira gitu. Wan. Manggil nih Wan. Duit Wan. Iya. Maju dong. Maju. Pak. Wah, itu. Gitu. Gambarannya kira-kira gitu. Jadi kalau kita bilang nih seakan-akan kayak diorama guys nih. Gitu. Itu
kalau kita dengar angin segar diikuti dengan angin puting beliung itu kayak kondisi di sebuah negara ya. Ups. Di sini. Lah di sini mana emang? Hah? Kita kan lagi di Trinidad dan Tobago, Trinidad dan iya. Tobago kita Iya syutingnya. bener. Samping rumah Dwi York. Kita kan di samping pabrik roti. Coba kira-kira negara mana yang banyak bikin roti? Vanuatu, Menteng atas. Cape Verde, Curaçao. Udah gak usah dah. Aneh. Jadi gitu cuy. Maksud Gitu. gue adalah ini perusahaan pinter banget. Gue akuin emang kalau dari Amerika kenapa medianya tuh pinter-pinter ya. Liberty. Oh iya, Liberty naikin Media. F1. Naikin F1 dengan Netflix-nya. Iya. Udah gitu sekarang MotoGP dipegang Liberty juga. Tuh bakal naik lagi. Tuh gue jamin jadi satu series lagi tuh. Berseason-season lagi tuh. Ya cuma kita nggak tahu ya. Semoga setelah semua kegagalan ini, setelah semua kondisi, karena ini udah sesuai dengan apa ya? Dengan apa yang diinginkan Ekbali, kita finish di papan tengah. Wah. Literally tengah-tengah. Parah sih. Ini udah serem. Tapi ada yang ngomong gini, salah satu media bilang, oh iya Chelsea itu memang wayahnya itu di Liga Champion. Kalau misalkan nggak masuk Liga Champion, mending gak usah sama sekali. Oke. Gitu, karena bisa menurunkan standar yang ujungnya ke depannya presiden Chelsea tim mediocre akan semakin terpatri dengan sangat jelas. Jadi dibiasain. Iya, Sesuatu yang buruknya itu, yang gagalnya itu jadi dibiasain, jadi ya udah aja gitu. bener. Walaupun secara bisnis ya, yang apa aja nih, uang di Conference League itu nggak seberapa besar. Ya. Gitu daripada di Champions League waktu mereka juara ya, dengan mereka main di Champions League kemarin itu masih gede di Champions League. Ya Gitu jelas maksudnya. lah. Jelas kalau itu mah dibandingkan dengan Conference League. Ngomong Conference League, Ya. selamat kepada Crystal Palace Oh iya. yang musim ini gokil. Crystal Palace dari pencapaian 120 tahun, Ya. ya kan, dihajar dalam satu musim. Dihajar dalam kurang dari 12 bulan. Dan Community Shield, Ya. FA FA Cup, Conference League. Community Shield, Conference habis itu League. Conference League tahun ini gokil Crystal Palace ya. Jadi enggak treble, jadi dia Juara terus. dia ini mecahin rekor 120 tahun less than 12 month. Tiga kasarnya? Tiga Tiga piala dalam satu periode. tiga piala ya. Sebenarnya ini nggak bisa kita lupain juga. Ini berkata dingin dari Olivier Glasner yang tadinya digadang-gadang jadi pelatih Chelsea. Ternyata di Crystal Palace dia bagus banget. Asli, gue ngeri sih Catatannya. tiba-tiba dia ke MU tadinya. Enggak sih Sebelum kayaknya. sebelum Carrick permanen. Ngelihat sebelum Carrick dapat 2 tahun ya. Iya. Ya ngelihat kayak gitu ya nggak mungkin sih. Crystal Palace juga pasti mati-matian jaga dia juga nggak sih? Dan memesnya apa? Wih gila, Inggris keren ya, 9 tim main di Eropa musim depan kecuali Chelsea. Gila ya. 9 tim main di Eropa kecuali Padahal Chelsea. di hari terakhir kemarin Iya. itu kita cuma butuh seri. 1 gol aja makanya. Kita cuma butuh seri. Bayangin, nggak butuh menang, kita butuh seri. Bukan kartu merah. Wesley. Ya kan? Gue gak ngerti deh tuh. Apakah bakal jadi pemain yang dicabut juga, diusir juga, bagaimana nantinya. Dan kita masuk nih ke berita-berita transfer. Kita gak ada bumpernya ya. Itu tadi keluh kesah kita musim ini. Berita transfer. Tadi udah kisi-kisinya dari Valentin Barco yang jadi fetish terakhir manajemen yang dipenuhi oleh manajemen sendiri. Ya. Kita lanjut ke berita dari Nanang Jackson. Weh, apa kabarnya nih Yang orang? kabarnya Habis juara Bundesliga. DFB Pokal. DFB kemarin menang ya lawan Menang Stuttgart lagi ya. dia. Itu keren banget coy. Iya. Adu mekanik flare-flarean. Flare. Red flare. Gue ngomong nih, bisa nih gue ngomong di sini. Coba jangan lah. Ya. Menang double winner, ternyata dia tidak dipermanenkan oleh Munchen. Iya. Karena mungkin budgetnya nggak masuk. Dan juga nggak butuh amat ternyata. Dibalikin lagi ke Chelsea Iya. musim depan. Wih, Jackson akan balik nih ya. Ya. Oke. Yang katanya juga dia itu minta ada assurance atau mungkin jaminan. kepastian atau jaminan Iya. dari the next manager Xabi Alonso nih. ya Oke. untuk musim-musim dia selanjutnya di Chelsea. Itu gimana sih Wan, maksudnya Wan?
Coba lu jelasin sedikit, Wan. Dia menginginkan adanya jaminan Apa menit sih bermain. jaminannya? Oke. Kayak gitu. Karena kita ngelihat di sini dengan Joao Pedro satu musim yang ternyata memang belum memenuhi ekspektasi tim. Ya. Gitu. Walaupun udah bikin 23 gol ya. Ya, Joao Pedro. Cuman lagi-lagi kan end produknya itu adalah gelar dan finish di UCL. Nah, itu sama sekali nggak cover sama tim yang dipimpin sama Joao Pedro sebagai nomor 9. Makanya si Nanang Jackson ada callback lagi. Dan diharap bisa nambahin kayu mati di lini depan. Karena gue juga kaget sih Liam Gallagher, Liam Delap. Heeh. Lu apa sih yang bikin lu lupa cara main gitu waktu di Ipswich, kayak garang banget gitu. Nggak lemes ya. Iya, Di sini terlalu lembek gitu kayak. asli. Tapi feeling gue kalau misalkan Jackson balik ya, Liam kayak di loan sih. Harusnya ya. Coba Iya. kita lihat di pramusim nanti ya. Mungkin. Oh, iya. Karena pramusim Chelsea lawannya seru-seru loh. Lawan Juventus, Juve, lawan Milan, Milan, lawan Spurs. Brisbane Roar. Lawan JDT juga JDT. JDT penutupnya. JDT harusnya penutup. JDT Lawan Juventus, lawan JDT tuh buset 12 Brisbane tahun Roar. berturut-turut. sama ini lawan Spurs ntar ada. Ya lawan Spurs di Australia. Enggak tahu. Australia kan temennya itu yang tim Australia itu. Iya, kok Brisbane Roar sih bukan apa ya? Lupa lagi udah nama Iya, timnya. juga lupa. Itulah pokoknya ya. Hmm, Bukan dari tim dari Adelaide pastinya. ya. Itu pokoknya ya lumayan seru, tapi kalau orang bilang ini tim mati ketemu tim mati, enggak juga lah. Gimana juga ketemu Milan, ketemu Juventus, ketemu Spurs itu bisa dijadiin platform latihan beneran Iya. ya. Kita lihat aja nanti Jackson yang kemungkinan juga Jackson nggak dibawa ke Piala Dunia kan? Main. Main ya? Senegal main. Senegal dia main ya di Senegal ya. Senegal main. Kita lihat ya apakah Nanang Jackson. Tapi menurut lo mendingan ya udah diusahakan dijual atau diusahakan coba diberdayakan, menurut lo gimana? Kalau gue ngelihat dari performa dia di Bundesliga sih ketika main ya, Ya. itu buat jadi pelapisnya Joao Pedro sih oke. Cuma Cukup. kalau misalkan jadi starter, tar dulu. Kalau starter tapi main dua striker, Gue belum bisa Dia main tandem ngeliat sama itu Harry Kane. di Xabi Alonso. dia tandem sama dia. Jarang. Ada tapi beberapa. Iya tapi jarang. Dan maksudnya ya walaupun jadi pengasis atau Hmm. jadi decoy doang sih. Works Kalau kan? misalkan dia main sama Harry Kane itu ketika si Luis Diaz nggak bisa main entah cedera atau suspend. Iya, dan Jadi si Jackson di Jackson kiri kan. ke kiri. Nah, Iya. enaknya ada Jackson itu sebenarnya ada blessing in disguise ya guys ya. Iya. Mungkin dia tidak bisa work sebagai striker, tapi beberapa kali ngeliat dia main di Munchen ditaruh di sayap. Nah, itu justru baru malah tuh. hidup. Heeh. Nah, Karena hidup kenapa? Betul, diumpan sama Kimi. Oh, di Chelsea. diumpannya iya nggak tahu. Ada Enzo Fernandez kan. Nah, Tapi kan itu juga kalau Enzo Fernandez masih itu ada. dia, gila MC. Tapi ya keluar nanti ya. Ih, gila hostnya kelas dunia, bridgingnya Nah. halus banget. Enggak, tapi kan gue bahasnya tetap nanti walaupun udah ada bridgingnya. Oke. Masuk dulu aja kita bahas yang mau masuk Valentin Barco, Jackson balik. Terus ada satu nama lagi yang katanya bakal dibawa ke Stamford Bridge. Anak nih udah 2 musim nih. Iya. Ya kan, anak emas pelatih dibawa nih. Enzo Maresca bawa Dewsbury Hall. Ya kan, bukan 2 musim, cuma udah 2 kali nih kita ketemu kayak gini. Sari, Maurizio Sarri waktu itu bawa Jorginho. 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 Ya kan, berarti 2 tuh, yang ini 3 nih kayaknya nih. Nah, Ya kan, gimana Rosenior gak bawa siapa-siapa ya? enggak. Gak ada mau. Hah? Maksudnya? Iya nggak ada sih. Punya Penders. Penders juga punya Chelsea sebenarnya. Ini yang ketiga nih mungkin nih. Apa tuh? Yang paling sering bukan paling sering, yang paling baru-baru ini kita dengar. Sabi akan membawa Florian Wirtz. Ih, ngeri. Di posisi di mana Chelsea memang butuh pemain-pemain yang bisa ditaruh di sayap. Yang inilah apa namanya? Kreatif ya. Kreatif. Hmm. Sebenarnya posisi naturalnya Florian Wirtz itu di mana sih, Wan? Karena gue berapa kali ngelihat dia tidak bermain di posisi nomor 7. Di Liverpool dia kadang bisa main di posisi nomor 10. Ya. Ya kan? Kadang di samping, di kanan ataupun di kiri. Tapi kalau naturalnya menurut lo Florian Wirtz ini di kondisi Chelsea yang sekarang itu perlu nggak dan ditaruh di mana?
kalau perlu. Wright itu kan sempat jadi bahan memes ya di awal musim. Ya. 0 berapa gitu ya kan. Nah, Sampai 007. hampir lebih. Enggak, awalnya 007 dulu. 0,7 pastinya. dulu. Oke. Maksudnya hampir setengah musim nggak bikin gol assist. Nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah mendekati akhir musim baru tuh keran golnya moncer. Ya. Nah itu setelah ada mekanisme di depan yang ngebikin Cody Gakpo itu lebih ke tengah, sama yang kanannya itu entah itu salah ataupun ketika Frimpong itu dibikin lebih inverted. Artinya nih kalau misalkan Fran Wright ditaruh di tengah tapi kanan kiri dekat, artinya yang nomor 10. Nah itu dia bakal lebih sering ngasih gol atau assist, lebih gede lah potensi di XG-nya. nomor 10. Nomor 10. Nah, cuma kalau yang lebih kelihatan banget tuh sebenarnya di Euro 2024 waktu di Jerman. Oke. Itu kan bisa dibilang otak serangan Jerman itu lebih sering ke Wirtz. Tapi end produknya itu kan nomor 9-nya, entah itu Füllkrug atau ke Kai Havertz. Iya. Nah, kalau misalkan guys ya, Cole Palmer nanti musimnya tidak sebaik sebelum-sebelumnya atau kalau misalkan cedera kambuhan, nah Wirtz ini jadi opsi yang tepat. Pelapis lagi berarti. Karena ya jujur-jujuran aja, posisi dia tuh posisi Palmer. 10 ya berarti. Iya 10. Daripada ditaruh di sayap kiri atau kanan? Nah, kalau misalkan dia taruh di kanan kan udah situ ini ya pasti ujungnya bakal inverted lagi tuh. Iya. Karena gue jarang ngelihat Wirtz itu yang ngasih di kanan. iya, yang cuman overlap ke depan habis itu ngasih umpan gitu, gue jarang liat tuh. Ya. Karena dari gaya mainnya tuh kayak Arjen Robben lah. Inverted ke tengah, nusuk-nusuk ke dalam. Sama dia kalau misalkan didukung sama teman-teman yang dekat, artinya operan-operan bolanya dekat nih, main pendek. Nah, itu dia pasti bakal works tuh. Dan itu kemungkinannya taruhnya di nomor 10. Iya, nomor 10. Menarik. Tapi bawa apa enggak nih menurut lo? Ini kan si Xabi Alonso baru masukin namanya nih. Oke. Gue yakin sih ini bakal sedikit mission impossible karena harganya masih mahal. Ya karena kontraknya sepanjang di Liverpool. Sepanjang, dan salah satu yang ngebikin ini terwujud adalah kalau misalkan ada penjualan besar. Itu satu, kedua kalau misalkan Xabi bisa ngasih guarantee ke Wirtz, ini project bakal jadi kayak gini gitu. Mumpung fans Liverpool belum sayang-sayang banget sama Florian nih. Iya benar. Bahkan kalau untuk siapa namanya yang satunya lagi tuh? Frimpong malah mau diusir ya, dari Anfield. Lord Frimpong. Menurut lo mendingan Frimpong sekalian gak yang dibawa? Kagak lah. Gue percaya Gustav gue. Gustav. Lebih percaya Gustav daripada Frimpong berarti. Gustav bro. Tapi banyak loh fans Chelsea dimanapun tuh yang bilang di beberapa grup yang gue ikutin juga usia itu si Gusto gitu. Sabar guys. Dia tuh cuma bingung. Gue disuruh ke dalam apa keluar sih ini. Gue ngapain sih sebenarnya di sini? Gue mau gimbal aja. Dia apa ya? Ya lu ngeliat Cucurella awal dia main gimana sih? Gitu. Yeah. Cuma kali ini Gustav emang agak lebih panjang aja loadingnya. Iya benar. Ini bareng gak sih masuknya? Lupa deh gue. Gusto sama Cucurella. Bareng kan? Bareng ya. Nah, kita masih berharap Gusto bisa jadi Cucurella ya. Jauh tapi susah. Ada lagi gak nama-nama yang disukai masuk? Atau bisa jadi kayak Colwill. Dulu tuh Colwill waktu pertama kali masuk dia sebagai LB tau. Oh iya LB. Ya kan, maksudnya dari sayap ke tengah nih. Gitu. Tapi kalau Colwill punya atributnya, punya fisiknya, nah, jadi iya. center back. Kalau Gustav ini kayaknya enggak deh. Iya sih. Mendingan jadi sayap kanan sekalian gak sih dia? Bener. Sama jadi bintang film narkoba cocok. Enggak usah masih di mafia. Mukanya tiba-tiba jadi gangster. Bukan harcos dia. Tapi kalau kita ngeliat dia beberapa kali bikin gol kan di sayap kanan boleh juga tuh. Nah itu. Berarti kita nggak beli bek kanan. Frimpong. Nah, enggak dulu dah. Skip. Bek kanan siapa kalau beli? Lebih ke bek kiri gue pengen nih. Nambah bek kiri. Kok gitu? Iya. Kan ada Cucurella. Ya nggak ada backupnya cuy. Oh iya sih benar. Grimaldo lah, benar. Ya Grimaldo ya. Iya. Langsung Grimaldo. Langsungnya 3 poin. Pemain bawaan lagi dong itu kan. Bawaan lah, pasti aja yang works aja. Tapi ini nggak sih ada namanya nggak sih di buku catatannya Xabi Alonso nih? Belum. Berarti yang udah genceng suaranya itu ya.
Kalau itu yang diincar Chelsea doang tuh kayaknya tuh nama-nama emang diincar Chelsea doang. Ya. Atau yang dari mulutnya Xabi atau dari isu-isu yang keluar dari mulutnya Xabi Alonso. Tapi kalau yang diincar yang maksudnya yang rumor-rumor tersebar di media dan bukan cuma Chelsea yang ngincar doang ada banyak. Iya. Ada Morgan Rogers yang diincar sama City juga, Ada yang diincar sama Liverpool juga. Morgan Oe. Morgan Oe yang main film lagi. Morganisa. Nggak usah Kucing dong, Radit. udah nggak ada itu. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ada juga Bastoni yang masih jadi buah bibir. Ya. Mau dibawa kemana atau mau diangkut kemana masih Ya. ada. Itu juga masuk dari Chelsea. Terus ada lagi siapa lagi ya? Ini Harvey Elliott ya? Lalu saya mau nguap. Nottingham. Nah? Elliott Anderson kali. Anderson Pak, Harvey Elliott sih, Iya Harvey makanya Elliott gue siapa? ngongang-ngongang nih. Gue lupa kalau nama panjang. Karena gini, Chelsea akan kelihatan mau beli siapanya itu kalau misalkan ada seseorang ini yang misalkan jadi komoditi hangat ini cabut dulu dengan term condition yang terpenuhi. Contoh Enzo cabut, Ah. harga tinggi. Ah. Nah, itu baru tuh kebuka tugas peta transfer Chelsea kayak gimana. Elliott Karena sekarang Anderson tapi gila loh harga. Oh, gila dia. CP4 ya? Sekarang 40. sekarang itu ada tren di mana sebuah tim itu bermain berdasarkan dari nomor 6-nya. Makanya Elliott Anderson bisa jadi mahal karena dia ada Parah, posisi mahal. nomor 6, teman-teman. Kenapa City waktu itu kalah 10 kali beruntun? Ya itu karena Rodri cedera. Ya, tidak Habis ada. Ballon d'Or cedera kocak ya. Betul. Jadi susah. Oh, banyak sih kalau misalnya nama-nama yang masih dikaitkan. Tapi dia bukan dikaitkan sama Chelsea doang gitu. Maksudnya emang jadi komoditi panas di bursa transfer kali ini aja gitu. Iya, Jadi tadi nama-nama yang gue sebut kayak Morgan Rogers, udah gitu ada Bastoni masih Bastoni lagi. Udah gitu ada Elliott Anderson, ada juga tapi satu lagi guys yang belum kita bahas yang bakal masuk ke jajaran line up Chelsea musim depan kemungkinan juga bakal ada nama Mike Penders, Belgia, yang dikabarkan atau kemungkinan besar akan bergabung dengan skuad Chelsea di musim depan dikarenakan Philip Jorgensen minta cabut. Gitu. Itu yang masuk dulu. Yang keluar nih, ya kan yang keluar biasanya ini keluar tapi nggak enak. Ya. Ada nama yang paling hangat atau paling bunyi. Bahkan sekarang kabarnya harganya udah keluar 121 sekian juta pound sterling atau 121 ya? Atau 136 juta USD Atau 140 juta euro. Oke. Tidak lain dan tidak bukan Enzo Fernandez. Iya. Yang kabarnya kenapa makin kuat selain ada harganya karena dia ada terms di situ di mana Chelsea kalau misalnya emang Enzo mau cabutnya ke Madrid Madrid, ada 2 poin di situ. Kenapa makin kuat? Karena ya selain ada harga, ada juga terms yang harus diikutin. Berarti kan emang kayak ada tanda kutip negosiasi ya. Iya. Gitu. Udah semakin ikhlas melepas itu adalah Chelsea mau ada bintang besar Eropa yang masuk di pemainnya lah. Bukan maksudnya masuk di perjanjian itu, di kontrak tersebut. Jadi duit dan barter. pemain. Ya. Dan ada satu lagi, kenapa itu semakin kuat? Ini langsung dari mulut Florentino Perez. Kalau kalian lihat di Football 365 tuh yang lo baca, itu ada statement Florentino Perez yang bilang kita akan menambah midfielder. Yang itu menjadi isu di musim kemarin. Ya. Berarti udah jelas kebutuhannya Madrid ada, harganya udah keluar, plus-plusnya udah ada kelihatan juga. Wih, ketika supply demand bertemu di situ ada dealing. Itu yang ngeri guys ya, gitu. Karena maksudnya bukan dari ini nih. Maksudnya udah ada angka nih, udah ngeri ini kalau udah ada angka. Udah presiden yang ngomong lagi kan. Udah poin ke poin nih udah ngeri gitu. Iya. Jadi kalau menurut kalian ikhlas nggak Enzo Fernandez cabut kalau angkanya segitu, termsnya terpenuhi? Gimana menurut kalian? Kolom komentar. Menurut lo gimana, Wan? Gua setuju gua. Iya lagi, gue juga setuju lagi. Ya kagak berdebat dong, gak seru ini. Karena gimana ya, gue ngeliat Enzo Fernandez masih muda, potensi dia masih panjang. Kalau misalkan di Chelsea yang sorry to say nih ya, musim depan gak main di Eropa, agak sayang aja gitu.
Meskipun ya atribut permainan seperti Enzo ini banyak sebenarnya yang bisa gantiin. Oke. Cuma dengan harga segitu guys, ya gue sih nggak mau terlalu mengromantisasi aja. Jual. Walaupun Sebelum harganya turun. soalnya kan kemarin kita sempat bahas juga di video kemarin, ada obrolan Sabi pengen ketemu Enzo langsung. Ya. Ternyata hasilnya bukan ban kapten ya. Padahal Hmm. kita udah bilang kayaknya nih bakal jadi kapten nih musim depan nih. Buat dimanja atau gimana, maksudnya biar dia makin punya kuasa di lapangan atau gimana. Ya. Ternyata minggu ini keluar harga. Tapi sebenarnya Madrid juga belum tentu bisa nggait dia. Karena saingan dia salah satu tim terbesar dan terkaya juga di Inggris. Ada City cuy Iya. yang pengen dia juga. Setelah Kovacic Heeh. muncullah Enzo Fernandez. Setelah Kovacic, Sterling, Bettinelli, siapa lagi ya? Son Red Phillips. Emang Sterling kesana lagi? Lu gila ya? Nggak masuk gue dari Sterling kan dari. Oh, Sterling kan dari sana ke sini. Enggak, maksudnya ada bisnis lagi nih ya. Bisnis Iya. baru lagi antara Arab dan US. Itu ada. Kalau kalian sadar maksud gua ngomong Arab dan US sih, harusnya kalian enggak ya. Gitu jadinya. Jadi lu ikhlas? Hah? Ikhlas. Ikhlas gue. Nama pertama lu ikhlas. Ikhlas. Nama kedua kita lempar lagi. Semakin gencar, semakin kencang. Lagi-lagi lari ke Spanyol. Enggak, tar dulu. Kalau lu ikhlas nih, sebelum lari ke nama nomor 2. Kalau lu ikhlas, lu mau selain duit itu, Madrid ngasih siapa? Karena gue juga ikhlas nih, jadi gue bisa ngasih nama juga kalau gini. Courtois? Mbappe lu ya? Lu Mbappe ya Messi? Lu ikhlas tuh tapi berarti untuk cabut. Pakai mic dong. Bang Adit Bape guys. Mas Adit mau juga. Mas Adit ternyata ikhlas juga guys, diem-diem. Lu Ikhlas, ya Enzo kalau cabut ya? Enzo ikhlas. Maksud gue di konteks yang saat ini nih, kita udah tidak lagi bicara sebagai dia sebagai pemain yang oke lo ngelihat Harus banget dipertahankan gitu. dedikasinya bagus memang sampai saat ini gitu. Even though kemarin dia sudah terbentur sama Keceplosan. ya keceplosan kayak gitu, tapi dia masih menunjukkan kontribusinya bahwa ya he's a good player, he's a professional player. And then ya kalaupun memang pada akhirnya dia harus cabut dan cabutnya ke Madrid dan ada bargain poinnya, kayaknya kita butuh Mbappe sih. Another 10 tapi 10 yang lebih maju lagi ke depan gitu. 10,5 lah. Posisi Mbappe menurut gue di situ kan, 10,5 lah ya. Enggak 10 banget. False line berarti ya? Gue sih kalau ngeliat Bape lebih bagusnya itu sebenarnya di Striker. LW sebenarnya. Oh iya. Iya. Iya maksud gue dia bukan yang Palmer tapi dia Iya. bisa di depan gitu. Lebih bisa ke di depan. kayak ini kan kayak posisi Garnacho gitu kan. Mirip. Di kiri. Kalau dulu tuh kayak si ini siapa namanya? Kayak Ronaldo lah. Enggak yang di Chelsea. Siapa? Hazard. Bukan Hazard banget sih. Oscar. Willian. Lebih no. Pedro Rodriguez. Pedro. Anelka. Hanya kan striker ya. Iya di belakangnya striker siapa sih dulu tuh kita punya Jokol. siapa aja Hazard. sih? Hazard ya, lebih ke Hazard sih benar, lebih ke Hazard. Kalau Ya. gue inverted. Ya. Ya, weh. Berarti tipikal Florian Wirtz tapi di kiri. Ya. Ada Wirtz, ada Mbappe. Kalau striker yang Jackson masih aja bohong. Tapi tadi gue belum jawab. Nah, lu. Pemainnya siapa? Gue lebih pengennya ya di posisinya dia tuh ya antara dua orang. Jangan sama. Antara dua orang. Iya. Kalau nggak Kamavinga, Tchouaméni. Tuh beda. Kok ada nama-nama pemain Prancis sih? Iya karena yang gantiin posisinya Enzo ya di circle-nya kan di tengah. Nah, Kalau misalkan Enzo Fernandez ke sana, berarti kita butuh nambah posisi dia dong. nambah Nah, posisi dia saat mah beli ini- aja, orang punya duit. Nah, nggak bukan. Maksud gue gini, dengan adanya penambahan ini, klausul ini, berarti kan kita butuh pemain dari Real Madrid yang secara level di bawah Enzo sedikit. Ya kan, artinya kita nggak usah beli. Nah, kita butuh itu karena sorry aja nih, Andre Santos sama Caicedo kalau misalkan Kurang. di antara dua itu ada yang cedera, satu orang doang di tengah jenderalnya kurang. Morgan Rogers. Beli aja Morgan Rogers. Mungkin aja kalau misalkan taruh di tengah doang, sayang Ya cuy. kalau 140 juta, Gitu. dapat 121 juta Wah, pounds. pemain Inggris Pound. kagak pasti nggak bakal murah itu. Elliot Anderson. Lebih-lebih. Ya nggak apa-apa. Mending ngejar Elliot Anderson sekalian. Posisi nomor 6.
Kan nanti dari duitnya kan bisa beli yang lain. Enggak, duitnya buat beli itu. Buat beli Itu itu. apa Yang itu? di ya orang itu yang di tengah. Yang ditukernya. Gue maunya Chelsea tahu nggak buat siapa? Siapa? Atribut ada, umur muda, sesuai dengan project. Posisi pasti ngisi, dibutuhin. Ya kan? Dan Huijsen. iya. Dan Huijsen. IPL proof tuh ya? Hah? IPL proof. IPL proof taruh tengah aja. Kalau back masih bisa nggak IPL proof? Oke. Gitu, makanya maksud gua mendingan IPL proven itu taruh di posisi-posisi yang emang lu main gaya IPL gitu loh. Cuma kalau untuk center back, ya kan? Center back Spaniard, ya. Orang Spanyol center back itu rata-rata ball playing semua. Ball playing defender. Chelsea mau main gitu kan? Gue awalnya sih mikir ada ini juga ya, ada masuk akalnya kalau kita masukin center back. Iya. Cuman mau izin pelatih Spanyol aja Fuente nggak manggil Huijsen. Artinya memang dia tergantikan dengan Fuente yang kayak bego. dengan Pau Barsi. Ya. Maksud gue gitu. Ya Huijsen IPL proof waktu di Bournemouth jago. Cuma maksud gue kita kayaknya beli aja deh center back. Nggak usah udah gitu. Dan Huijsen aja. Kan katanya lu Rudiger pada nggak mau, udah tua. Iya. Ya udah Dan Huijsen aja. Ya maksud gue taktis. Jadi gantiin Enzo CDM, duitnya beli CB. Masalahnya gini Gitu. Bang, Florentino Perez aja sudah bilang bahwasanya masalah kita tuh di midfield. Masa dia bakal lepas Valverde? Enggak lah, mungkin. Ya kan nggak mungkin Nggak kan? mungkin. Nggak mungkin. Terus lu harus bayar 141 juta euro, 140 juta euro plus Valverde. Nah, karena Berapa harganya Enzo Fernandez gila? lu tahu nggak kemarin Tchouaméni sama Valverde habis Iya. MMA? Habis takter kan. Nah, udah. Cuma maksud gua untuk value harga segitu gitu ya. Iya. Gue takutnya Chelsea nggak bisa dapat fresh money seangka yang diharapkan. Lah, Ngerti nggak? klausul kayak gitu. Iya, cuma maksudnya kan kayak siapa bintang Spanyolnya nih ya, bintang Euronya siapa gitu loh. Ya itu Kalau juga. Tchouaméni, mendingan Tchouaméni gue pertahanin kalau gue jadi Florentino Perez. Yang masih ada kemungkinan, masih ada potensi ya kan, masih ada gaya, masih ada atribut. Ya paling make sense ya si Center back Madrid juga bermasalah, cuy. betul. Betul, cuma Alaba sehat tuh. iya sih. Ya tapi Dan Huijsen lebih masuk akal. Tahu si siapa Turki? Ada Turan. Arda Turan. Wah, itu mah calon mereka, calon masa depan. Lah kenapa enggak? Coba deh, daripada kita berdebat, tanya ke teman-teman. Nah, penonton. Iya. Iya. Menurut kalian yang ada di klausul itu pemainnya harusnya siapa? Ya, betul. Kalau emang kalian setuju penjualan Enzo Fernandez, coba disebutkan ya. Tapi gue sih Dan Huijsen sih tetap. Cuma ini gua, kalau Vinga ntar dulu deh. Gue coba gila-gila Perancis. Iya bukan gaya Prancis, adanya itu. Iya sih benar. Ya udah dia sama Rudiger. Dua-duanya bawa. Dan Huijsen sama Rudiger. Ya lu senior di belakang senior Tosin. Umur dong senior. Berarti backnya Madrid Castilla berarti. Enggak dong. Enggak segitunya juga. Habis itu ada nama kedua teman-teman ya. Baru masuk juga kira tapi ini lagi ke Spanyol isunya. Kuatnya ke Spanyol ada ternyata bukan cuma Jopet yang diincar sama Barcelona. Tapi di situ ada juga nama Marc Cucurella. Ya. What do you think about that, Wanda? Yang apa yang udah lo denger tentang isu-isu Cucurella ke Barca? Sebelum kita ke si Cucurellanya, gue mau ngomongin Barca dulu nih. Kita dari musim kemarin tahunya Barca kan lagi bangun stadion, lagi ini kan ya, lagi masalah finansial. Ternyata Punya dia uang baru dapet investor. Makanya dia dana. lagi mau ibaratnya ngepermak bagian kirinya mereka. Dengan pertama dia sudah hampir pasti nih dari kita ngonten ini hampir pasti mendatangkan Anthony Gordon. Sebelah kiri tuh. Alhamdulillah hilang satu di Newcastle. Serem. Itu dia satu. Nah, bagian kiri belakangnya mau ditambal makanya Cucurella. Jadi emang Barca nih lagi gencar banget ngebenahin lini per lininya mereka. Oke. Nah, gue sih yakin ya setelah Gordon ini
Dan misalkan Cucurella misalkan kalau misalkan udah oke, berikutnya ini nama yang diincar adalah Julian Alvarez. Karena Lewandowski Cabut juga. akan cabut dan Sudah akan pasti cabut ya. digantikan. Kan udah say goodbye kan. Itu dia. Maksud gue ini Barca bakal lebih ngeri lagi musim depan, ya kan? Jadi nggak heran kalau misalkan nanti kita bakal sering nemu berita Barcelona mengincar ini karena mereka duitnya ada guys. Gitu. Jadi lagi udah nih. Ujung-ujungnya doku. Itu dia. Ujung-ujungnya duit. Ngeri. Tapi Joao Pedro udah ini, Chelsea udah penegasan. Udah gini. Nggak dijual. Nggak dijual. Gitu. Berarti udah pasti gak bakal berangkat. Nah, Tapi malah Cucurella Cucurella nih. namanya masuk. Cucurella nih. Chelsea Cucurella. Chelsea nggak main di Eropa. Cucurella harganya pas. Udah caps dia. Kalau Cucurella cabut, siapa pengganti yang paling pas menurut lo? Langsung Grimaldo. Grimaldo ya. Grimaldo Nggak jadi pelapis dong. Tadi Nggak. kan ternyata jadi pelapis. Iya. Kan ini kita belum ngomong nih. Berarti harus beli 2 dong. Iya, berdua. Grimaldo sama Leighton Baines. Baines. Kok kakek-kakek? Kok tiba-tiba ada Baines? Kok tiba-tiba veteran? Dia masih di Everton nggak sih? Masih Masih kan? pelatih, staf pelatih. Nggak serius, staf pelatih Everton. Iya. Leighton Baines, iya. Masih di Everton. Ya. Kaget ya. Sama juga kaget. Emang bener. Enggak kan? Enggak Masa lah. Ben suruh main lagi? Enggak lah, enggak. Ya nggak masalah kalau di balap kan sering tuh udah pensiun balik lagi. Enggak di bola juga pernah ada tuh yang pensiun timnas balik lagi. Iya, enggak. Messi. Terus siapa dong kemungkinan? Atau lo siapa yang lo mau deh? Gue Grimaldo dulu. Grimaldo Pelapisnya dulu. belum tahu gue siapa. Makanya juara Hato. Cukup tuh. Atau Colwell jadi back kiri lagi mungkin. Jangan dong. Center backnya siapa? Badasil. Tosin adalah Biayo. Lord Caloba. Ya Allah. Dari kesel sampai bisa dijadiin ketawa loh kayak gitu-gitu loh. Tapi guys ya, info aja nih. Info lagi nih. Thiago Silva Knowledge udah pasti cabut dari Porto musim depan. Dan tau gak? Pensiun kan? Nah, Xabi Alonso mau manggil Thiago Silva buat ke ini. Nah itu kemarin juga itu. Itu Dan semoga dia balik sebagai sebagai mentor dan minimal. udah nggak usah main. Iya, lu mentor Balik aja. sini pelatih defensif. Lu Kita nggak gambar-gambar punya. itu. Dar. Masa lu gitu mainnya? Gitu. Tadi bukan nih ibaratnya jembrengan lemari piala dia nih. Tuh. Hah? Ono apa kowe? Apa? Dia apa kon? Dia apa kowe? Dia apa kon? Dua kita. World Cup ran dua. Dia apa? Gak iso. Dari back sing genah ngono gak iso. Kayak City ya. Yang komik kayak gitu kan. Yang bukannya Timur tapi logatnya Jawa. Iya. Tuh Thiago Silva tuh. Ya karena emang dari dasarnya udah mungkin udah tempat video gue ngomongin Chelsea tidak punya pelatih defensif. Itu dia. Semoga Thiago Silva jadi. Nah, itu dia tadi teman-teman ya pembahasan transfer yang sampai saat ini bisa kita rangkum. Ya. Nah, dan kita masuk ke Piala Dunia yang ternyata dramanya tidak berhenti di kualifikasi, tidak berhenti pada Indonesia dan Italia yang gagal masuk ke Piala Dunia, tidak berhenti di mana gonjang-ganjing apakah layak Amerika, Meksiko dan Kanada jadi tuan rumah, tapi berlanjut kepada pemilihan pemain-pemain yang dibawa timnasnya masing-masing ke ajang Piala Dunia. Pertama ada di timnas Inggris yang tidak menyematkan Phil Foden dan juga Cole Palmer Dan juga Levi Colwill. dan Levi Colwill baru sembuh masih oke lah. Iya. Karena juga dia kualifikasi nggak ikutan kan? Kualifikasi Maguire. banyak nggak ikutannya. Kalau dua orang ini kan aktif nih di kualifikasi main mulu nih. Maguire. Oh iya Maguire juga tuh. Iya, sama Gibbs White. Banyak sih yang di bawah ternyata ya. Dan di bawah Tuchel gini. Kalau banyak dari fans Inggris, Tuchel pelatih Inggris terpinter. Gua setuju banget dengan Thomas Tuchel. tadi kan perjanjiannya gue yang setuju sama nggak pemanggilan. Enggak, lu enggak setuju. Gue setuju. Ya lu setuju karena biar Inggris jelek kan. Iya. Nah, gue bilang gue setuju karena Inggris ini akan menjadi calon bintang 2 alias juara. Enggak sih. Kalau gue bilang ya karena emang Palmer jelek aja musim ini. Wih, bukan itu doang. Nih, sebenarnya poinnya gampang. Ya, di beberapa edisi Piala Dunia dan Eropa sebelum-sebelumnya, garis besar permasalahan Inggris adalah
tidak bisanya atau tidak adanya sinkronisasi antar beberapa pemain bintang di skuadnya. Betul. Artinya masih ada ego-ego literal yang susah dihilangkan sama pelatih. Hmm. Contoh ya, masa pelatih bingung mainin Lampard sama Gerrard? Nah, Gitu kan. Nah, dilihat kayak gitu, Tuchel melakukan suatu hal yang nggak biasa. ya, Tidak memanggil semua bintang di skuad Inggris di ajang internasional. betul. Dan kalau kalian perhatiin ya, waktu Tuchel ngajak bawa Chelsea juara UCL, ya guys ya. Itu skuad Chelsea siapa sih pemain bintangnya? Thiago Silva, oke. Oliver Giroud, oke. Conte, boleh. Selebihnya kebanyakan apa? Pemain debutan, pemain muda. Nah itu guys. Jadi yang diperdebatkan sama orang-orang bahwa Tuchel ini menghancurkan Inggris, tidak kawan. Itu hanya omongan fans Jerman, omongan fans Prancis, dan omongan fans lainnya yang tidak tahu maksud dan tujuan Tuchel. Padahal maksudnya adalah apa? Tuchel menitikberatkan kepada balancing team. Kayak gitu. Lu bayangin aja pemain-pemain debutan nih kayak Spence, kayak Kwanzaa. Terus si Noni Madueke. Itu kan pertama kalinya main di Piala Dunia, nah ibaratnya gitu ya. Di ajang besar. Mungkin kemarin Euro mereka main ada sebagai cameo. Nah, cuman mereka kan dipanggil sebagai pelapis dari pemain inti. Kayak misalkan Noni sebagai pelapisnya Saka. Terus Jadon Kwanzaa sebagai pelapisnya dari center back yang dipanggil sama Tuchel. Ya kan? Artinya emang yang dibutuhkan apa? Balancing team, guys. Itu Mas Tuchel, lu udah bener. Sampai mana tadi? Kalau profesional. Kedul. Kebelet banget gua. Ya gitu lah kira-kira guys ya. Tinggal gua nih, Bang, yang belum kabur lagi take. Tinggal gua. Ya gitu lah. Ya. Oke. Mana tadi? Jadi lu intinya setuju karena ada balancing yang harus dilakukan sama Tuchel ya. Iya. Intinya gitu. Gua dengerin tadi dari belakang. Tenang aja. Siapa sih gantiin emang posisinya? Yang akhirnya yang dibawa. Yang ada terang-terangan gantiin dua posisi Palmer dan Foden ini siapa? Kalau gantiin Palmer udah pasti dua orang Arsenal dan satu orang Aston Villa. Saka, Rogers sama Noni Madueke. Kalau gantiin Foden itu si di sebelah kirinya dia lebih pede sama ini. Aku lupa. Gitu. Oke, tadi Inggris ya. Drama di Inggris. Kalau di Spanyol ada ya. Gila, kiper kita nggak dibawa, men. Sanchez yang memang sewajar nggak dibawa. Nih, Spanyol adalah salah satu negara yang kipernya dapat 2 Golden Glove. Raya di Premier League, John Garcia di Barcelona. Tapi kalau misalkan yang dipakai masih Unai Simon, Fuente bener kata lu sih. Bego. Yang dipakai masih Unai Simon aja. Tapi feeling ya bisa jadi coy. Nah itu gua ngerinya gitu. Karena gaya main ya Unai Simon lebih masuk. Itu dia sih. Iya benar. Jam terbang Unai Simon mau gimana juga. Ya terus lu berharap apa? Sanchez di sini nggak dibawa ya wajar. John Garcia itu ketolong Barca. Ketolong di Barca aja. Enggak, emang bagus. Kalau dia di Vallecano, Rayo Vallecano ya. Iya. Kalah sama Crystal Palace tuh semalam tuh. Enggak sih. Kalau dia di Getafe, kalau dia di ini. Ya kayak Sanchez kalau di Barca juga nggak ketolong. Wih. Sanchez kalau di Barca, Hansi Flick makin merah mukanya. Uban makin banyak. Orang apa? Kemarin dia menurut senior yang jadi jelek, bukan jelek. Gitu. Sanchez nggak dibawa Spanyol, ya wajar lah ya. Berarti Spanyol bawa cuma 3 kiper doang kan emang? Iya. Piala Dunia kan. Simon dan Garcia sama Raya. Unai Simon, John Garcia dan Raya. Yang 2 juara liga, jadi wajar banget. Ya. Yang satu lagi senior, jadi nggak mungkin nggak dibawa. Emang udah proven. Kalau yang satu yang Unai Simon ya udah proven aja. Iya. Proven. Dan Brazil. Ya, yang cukup mengagetkan di kualifikasi ada yang bikin gol debut timnas.
Ya kan? Esteva waktu itu debut timnas langsung golin kan? Kalau nggak salah apa asis dulu baru yang besoknya ngegolin gitu gue lupa. Esteva ada Jopet yang banyak orang bilang ini adalah settingan final Piala Dunianya adalah Brazil ketemu Portugal. Oke. Mempertemukan Neymar dan Dengan Ronaldo. karena tahun lalu udah Messi gitu ya. What do you think about that? What do you think about Jopet and Sangat disayangkan Estevao. ya. Nah kalau ini gue setuju sama netizen. Ancelotti layak mendapatkan kritikan gitu. Lu aneh banget sih nggak manggil seseorang yang main di tim yang lagi compang-camping tapi dia bisa bikin 23 gol. kalau Aneh. Esteva kan cedera kan? Esteva cedera. Maksud gue gini kayak izin nih. Kalau lu nggak bawa satu wing kayak Ryan diganti Jopet kayak masih aman deh. Gitu. Ryan di Bournemouth ya perform, cuman ya di sini lu butuhnya sebagai apa? Yang apa? Ngegolin. Nah, yang golin itu ya tugasnya Joao Pedro. Walaupun Ryan bagus ya kontribusinya di Bournemouth gitu sih gua. Ryan yang ada di otak gue, Ryan cuma satu sih. Apa? Ryan Ait-Nouri. Back tuh ya. Enggak center midfielder dari PSG kan? Ait-Nouri mah back ya City anjir dari Wolves. Oh iya. Itu Lupa gua. Itu siapa ya yang di tengah ya? Dan yang Yang anehnya mana? lagi dia lebih percaya sama Igor Thiago. Igor Thiago. Igor Thiago tuh ngapain Itu tuh? dia. Si Igor itu. Yang mukanya tidak sesuai dengan umurnya. Si muda cuy. Si muda deh. Tapi mukanya mirip Diego Leon. Aneh gitu. Joao Pedro loh, Pak Ancelotti, lu KKN dikit lagi tuh Chelsea gitu loh. Enggak usah, maksudnya ya proven loh gitu loh. Ya. Masanya lo Neymar yang di Santos aja baru main nggak banyak. Santos gimana sih dia? Nah, yang gua aneh itu netizen lebih nyerangin ke Neymar. Wah, ini kayaknya politik banget nih supaya Neymar dapat panggung Piala Dunia terakhirnya Terakhirnya apa dia gitu. ya. Enggak, kalau gue sih bilang Neymar itu sosok men. Dia nyawanya timnas Brazil itu sekarang ya di Neymar kalau kata gua, karena udah nggak ada si Silva kan. Ya, Marquinhos boleh lah sebagai senior, cuman lebih ke salah coret. iya, Kalau bawa Neymarnya udah bener. Neymar bener. Tapi ya coret bawa Ryan sama Igor Thiago sih udah aneh. Gitu lah, Pak. Lu ibarat kata nyoret Palmer dari timnas Inggris tapi di Euro kemarin tuh. Ya. Palmer lagi gacor-gacornya ya kan. Ya. Walaupun Chelsea-nya juga lagi acak-acakan. Tapi lu ya Jopet kemarin yang bawa Chelsea sih yang sedikit banyak nge-carry Chelsea kemarin ya Jopet. Gitulah. Menurut kalian gimana guys? Apakah sudah sesuai dengan performanya aja gitu Jopet tidak dibawa ke Piala Dunia? Atau blessing in disguise juga supaya mereka bisa datang ke Jakarta nanti? Bener. Itu juga kalau nggak dikasih libur. Tapi kayaknya mereka ya pasti ikut lah ya. Tapi kemungkinan kalau misalnya tim inti di pramusim ini dengan pelatih baru sih harusnya dibawa semua sih. Iya. Karena kan pelatih baru, lawan juga ya lumayan lah, bisa lo deal-dealan sama Milan. Ayo kita mainin tim yang buat musim depan yuk. Kalau gue bilang nggak semua, karena Reece James kan final tuh ntar. Swiss, ada yang kesel nih. Langsung ada nyari mic nih. Ayo silakan. Pede banget itu. Gila. Nih football. Ada Agus. Football kita bikin lah kocokan langsung. Nggak usah kocokan, langsung pilih aja lah. Kita bertiga nih. Kocokan footballnya gimana? Jauh-jauh karena timnasnya langsung. Ya udah Jerman. Ya udah. Prancis gue udah pasti. Reece James pasti nggak bakal main karena di final. Terus si ada lagi jatuh di kamar Michelle. Jadi gitu guys. Di akhir video Michelle jatuh di kamar. Tapi Michelle udah bisa kita pastikan aman. Michelle siapa? Anaknya Mas Adit. Nah, iya. Ini lama-lama keluarga Mas Adit ke-spill semua di sini nih. Bukan Michelle pacarnya Yuka ya? Bukan. Masa tiba-tiba ada Michelle Kristo di sini? Nggak kerja gua izin. Ya gitulah. Jadi sebelum ada perdebatan antara tim-tim yang bakal gugur di quarter final ini antara Prancis dan Inggris, dan ya udah pastilah Jerman minimal banget semifinal. Minimal banget. Itu gue bilang iya. Semifinal. Tapi kan kalah sama Inggris. Mungkin gila lu. Gue mah gue akuin Jerman semifinal.
Ini banyak ini loh, banyak pemain-pemain Piala Dunia terakhir loh. Neuer. Neuer ya kan? Itu udah pasti Piala Dunia terakhir juga. Ronaldo, Messi, Neymar. Di Inggris ada siapa? Masa Pickford terakhir? Harry Kane. Ya kan? Ini banyak ini adalah the last era, the last tale. Yeah. Untuk beberapa pemain guys ya. Bener. Di Inggris ada Harry Kane, di Brazil ada Neymar, di Jerman ada Neuer dan Kimmich kemungkinan. Kimmich ya. Iya. Messi Messi juga. Ronaldo juga udah disebut ya. Di Prancis muda semua. Piala Dunia terakhir Prancis sih. Rabiot. Ada Rabiot. Bisa. Rabiot tuh. Pavard. Rabiot tuh apa sih istilahnya kayak terlalu sayang Chelsea nggak pernah dapat dia gitu. Sebagai CDM. Rabiot. Iya, karena isunya sempat kenceng kan. Cuma ya gimana, agennya kan emaknya sendiri. Iya sih. Terus dipecat juga sama dia. Aneh. Tahu nggak sih lu cerita itu? Iya tahu. Ya kan aneh kan? Dan emaknya tuh terlalu vokal. Kemana-mana ya. Maksud gua wajar kali sebagai namanya anak kan. Iya, Neuer. Tapi ada Nubel. Ter Stegen dibawa. Nubel juga Munchen itu. Dan yang harus lo takutin sih semuanya ya. Nantinya di depannya Jerman tuh ada Walter Made, ada Walter Made. Itu serem tuh. Musiala bakal cedera di 16 besar. Dukun nih tiba-tiba. Kayak kata Musiala aja. Gacor cedera kan dia. Ya, itulah. Kasihan patah kaki mulu. Ini serem-serem coy, Pavlovic ya kan. Rudiger, Slotterbeck. Nah, sekarang gini aja. Kalau misalkan Jerman ketemu Inggris, Jerman sial. Kenapa? Ya strikernya Inggris udah tahu cara ngalahin back Jerman, Cuk. Harry Kane Golden Boot. Lu bayangin. Hobi Harry Kane apa? Hat-trick. Gampang. Kalau misal ketemu Inggris, apa? strikernya Harry Kane kan? Iya. Pasangnya Pascal Gross. Nggak ketemu di Brighton. Ada tuh hubungannya Pascal Gross. Kalau Jonathan Tah masih iya dah. Back gitu. Iya, Pascal Gross taruh di belakang udah. Yo, aneh. Emang apa? Apalagi nanti Jerman ketemu sama Prancis nih, Olise. Ya, apal banget kata Olise. Apal. Temen gua ini mah. Iya. Si Anton, ketemu Anton. Pukul-pukulan kata Upamecano. Ya elah, back apa striker Jerman. Hafal banget Upamecano. Ya, enggak lah. Kan Rich udah ada di situ. Udah beda Rich ya, udah beda. Walter Made-nya kan juga di Newcastle. Itu juga mainnya CDM. Ya, Walter Made lah kata back Inggris mah. Ya ini mah gede bohong. Syeh. Kita lihat aja jauh-jauhan ya. Ya. Apa nih hukumannya apa nih? Hah? Kita bertiga jauh-jauhan. Yang inilah tidak merusak aturan dan norma dan adat istiadat. Jangan judi lah ya, jangan judi ya. Jangan judi ya. Syuting telanjang lah. Enggak, pokoknya yang paling bontot nih, setiap syuting selama 1 bulan dia ngerapihin. Gak usah dah, gini aja. Di hari yang gugur duluan. Iya, setiap syuting dia nge-set semuanya. Iya, enak banget di settingan Bang Adit ya. Iya. Deal ya. Jadi teman-teman untuk paling gugur pertama 1 bulan nge-set semua syuting Ih gila, aku nggak nge-set guys, seru banget. Semuanya ya bawahnya. Gue sih jadiin story itu sumpah. Gue jadiin story streetball. Iya, backsoundnya apa? Ku buka lambar. Cupu musik jalanan. Babu budak. Oke lah guys, begitu lah. Gila, udah panjang banget, udah 1 jam lebih ya Mas ya? Udah 1 jam lebih. Oke. Gokil, udah lama juga nggak sejam-sejaman karena ya ini kan terakhir ya. Jadi kita mohon undur diri dulu sampai bulan Agustus. Lama tuh. Kita bikin konten ini lah, konten Selentingan. yang Iya. Kalau misalnya ada mepet-mepet ya ntar kita syuting di apart lo aja yang kemarin. Kalau yang harus naik tiba-tiba ada transfer siapa apa segala macam. Nanti kita syuting di apartemennya Wanda yang kemarin tuh guys tuh. Yang video kemarin kalian udah nonton belum? Bukan. Tuh kalau kalian mau ngeliat asetnya Wanda setelah jualan tiket Chelsea lawan Milan tuh, ih gila. Itu dibawa kabur semua uang Tangsel. Waduh.
Enggak. Ih, kalian gak bakal dapet tiket tau yang Tangsel tuh. Duitnya udah jadi apartemen sama Anda. Parah banget, ngefitnah depan orangnya. Nih, iPhone 17 pasti tuh. Cut lah. Ending lah. Udah, closing lah. Nah, gitu ya teman-teman. Thank you banget ya udah nonton sampai akhir. Thank you. Kalau untuk Dream Team nih, terakhir Dream Team Xabi Alonso. Wah, panjang. Gak usah pakai alasan deh. Iya. Lu center back tambahan siapa aja di belakang lu adanya siapa dah? Gue Gitu aja. pengen kipernya ini, kiper Sunderland, Rolfs. Ya, Orang mana tuh dia? Belanda. Belanda. Terus center Lu backnya gak pernah miking nih? Rolf. Tuh ada. Oke. Terus center backnya ada Chalobah sama si Colwill. Oke. Backnya 3. Chalobah, Colwill sama si ini siapa? Cucurella. Cucurella. Hunter back ya. Berarti 352 tuh. 352. Oke. 5 di tengah siapa aja isinya? Nah, 5 di tengah itu karena gini ya. Pas zamannya Grimaldo itu kan dia maju masih mau mundur nih. Ya. Mau Cucurella maju oke, mundurin ntar dulu. Jadi pengen taruh di center back sekalian gitu maksudnya. Iya, maksud gue gitu. Nah, untuk di tengahnya itu di sebelah kiri dipadetin aja tuh sebelah sananya nanti apa namanya? Di tengah dulu deh. Tengah ada Caicedo, lalu Enzo, kanannya ada Rhys James. Karena kalau Gusto agak lucu gitu. Tapi Gusto juga boleh sih. Terus nomor 10-nya ada Palmer, Neto. Depannya nanti kalau misalkan jadi ya, gue pengen sih ada Mbappe. Gitu. Nah. Dah. Kalau lu 352, gue 343. 3 di belakangnya itu. Oh, kiper lu ya? Mike Penders. Iya, enggak apa-apa. Penders. Ya, Penders. Terus 3 backnya itu center back itu gue taruh Chalobah, Colwill, sama Dean Huijsen. 4 di tengah itu kiri Grimaldo, gue setuju sama lu. Bisa maju bisa mundur. Malah bisa jadi 5-3-2-1. Ya. Ya kan? Grimaldo, kanannya itu Gustav. Terus berarti ada 2 di tengah kan? Iya. 2 di tengah itu kan Enzo udah cabut ya, kadang-kadang ada Dean Huijsen. Itu siapa ya? Bawa siapa ya? Elliot Anderson. Karena tadi gue jemput Elliot Anderson sama Caicedo. Depan itu striker Jopet. Oke. Kanan kirinya disupport sama Florian Wirtz dan Pedro Neto. Wish. Nggak ada nama Palmer kan? Iya. Habis lagi gue sama netizen nih. Itulah kira-kira. Ya. Atau ya Pedro Neto taruh di kiri, kanannya Palmer. Depannya Jopet. Sama Jackson ganti-gantian. Normatif tuh. Yoi. Masih make sense lah. Make sense tuh. Nah, kalau kalian kira-kira gimana nih line up-nya Xabi Alonso musim depan? Tulis di kolom komentar. Jadi kalau harus tulis di kolom komentar tadi ada apa aja? Lu setuju apa enggak Jopet nggak dibawa sama Brazil? Ya. Terus ada juga lu setuju atau enggak Enzo Fernandez dijual? Yang ketiga dream team atau dream line up lu di masa di seasonnya Xabi Alonso. Benar. Oke, segitu dulu video dari kita guys. Karena udah 1 jam lebih ya, semoga kalian gak capek nontonnya. Ya gue yakin kalian juga capek sih nontonnya, gue juga capek ngomongnya dari tadi. Jadi thank you banget udah komen, udah like, udah komen, udah subscribe ya. Udah nge-share juga. Thank you banget juga yang udah terus aktif support kita, yang tombol hype juga udah aktif support guys. Kita di Instagram, di YouTube ya, semuanya. Kita bakal balik lagi ya mungkin minggu depan, who knows, tergantung berita. Kalau ada yang nanya kenapa kita naruh Eagle di tengah-tengah, kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Biar kita siap naruh brand di tengah meja ini. Itu dia. Kira-kira placementnya gini. Ya. Bye-bye. Wih, udah. Gak apa kalau aku menyerah gitu, gak apa. Ngomong aja. Prancis menyerah gitu. Yang gugur duluan ya. Iya.